In a land rich in ghost stories, perhaps the most chilling concerns a lost Connecticut village, Dudleytown, also known as the Village of the Damned. Hidden in this forest, just south of Coltsfoot Mountain, are ruins not marked on most maps. Legend has it that a curse followed the Dudley family from England after one of their number was beheaded for plotting against King Henry VIII. Widespread suicides, mysterious disappearances, and general mayhem followed the family to the town they settled in Connecticut. By the early 1900s, it had been abandoned to the forest. The current owners of the property have designated it a nature reserve and tried to ward people off. But some still find their way here in search of old legends and ghosts. Di Amerika nih Gunmut ya, terdapat sebuah kota yang menghilang. Dan ini terkenal banget diceritain di sejarahnya Amerika. Banyak pemburu hantu dan orang-orang yang penasaran ini dengan sengaja mendatangi sebuah kota yang diduga namanya adalah Dudleytown. Nah, kota ini menghilang konon katanya karena hal-hal spiritual dan hal-hal gaib. Dan ini berhubungan dengan sebuah kutukan. Kutukan yang datangnya dari Inggris. Gimana ya kira-kira ceritanya? Langsung aja yuk. Jadi, Dudleytown ini merupakan sebuah pemukiman yang ditinggalkan. Terletak di lembah yang dikenal sebagai Dark Anti Forest. Terletak di barat laut Connecticut, Amerika Serikat. Tempat ini juga dikenal sebagai kota hantunya Amerika Serikat. Nah, jadi kalau kalian saat ini ya mengunjungi Dudleytown yang ada di hutan gelap Amerika itu, kalian hanya akan menemukan lubang bawah tanah dan juga kayak pondasi-pondasi batu bekas rumah gitu. Dan juga di situ kalian akan bertemu dengan jalan setapak yang kecil dan hanya bisa dilalui oleh satu orang berjajar kayak gitu. Konon katanya, sebuah catatan mengatakan bahwa dulunya sebelum menjadi Dudleytown, tempat ini sempat dihuni oleh bangsa Moha. Dan banyak yang mengatakan apapun kejadian mistis yang terjadi di Dark Anti Forest tepatnya di sekitaran hutan inilah, itu tuh akibat tempat ini tuh dulunya itu sempat menjadi situs pemakaman penduduk asli Amerika bagi orang-orang Mohawk. Jadi ya sebenarnya sebelum adanya Dudleytown, tempat ini tuh memang udah terkenal dengan kisah-kisah spiritualnya gitu. Nah, gimana kalau kita sekarang berfokusnya ke kisah kutukannya aja? Kutukan yang ada di Dudleytown. Kutukan ini bermula dari Inggris pada tahun 1510. Pada saat itu, Edmund Dudley dipenggal kepalanya karena terlibat dalam komplotan untuk menggulingkan Raja Henry ke-8. Jadi, kutukan ini pertama kali akibat dari si Edmund Dudley ini. Karena ya dia itu berusaha untuk menggulingkan Raja Henry ke-8. Kutukan ini menyatakan bahwa semua keturunan Dudley akan dikelilingi oleh sebuah kengerian dan juga kematian yang mengenaskan. Para pendukung kutukan mengklaim bahwa keluarga Dudley setelah dikutuk itu memang sering banget mengalami nasib buruk dan juga kejadian-kejadian yang di luar nalar. Nah, si Edmund Dudley ini kan punya putra bernama John Dudley. Dan pada saat itu John Dudley juga berusaha untuk menguasai tahta Inggris dengan licik gitu. Dia tuh menyuruh anaknya bernama Guildford untuk mendekati Lady Jane Grey yang pada saat itu akan naik tahta lah menjadi ratu di Inggris. Tapi ternyata dia tuh menjadi ratu itu dalam waktu singkat aja. Sebenarnya kejadian buruk itu banyak nih menimpa Inggris pada saat itu. Entah karena memang cara Lady Jane yang memerintah tidak baik atau karena kutukan dari si Dudley itu. Pokoknya mereka itu semuanya buruklah kehidupannya pada saat itu. Sampai akhirnya Lady Jane, John Dudley dan juga anaknya Guildford ini dieksekusi mati karena ya kelicikan yang sudah dilakukan oleh Dudley. Ya ini terlepas dari sebenarnya apakah ini karena kutukan atau memang murni karena kejahatan dari John Dudley karena ingin menguasai tahta Inggris. Karena Lady Jane Grey, John Dudley dan juga Guildford ini sudah dieksekusi mati pada saat itu, jadinya beberapa saudara laki-laki dari Guildford atau anak laki-laki dari John Dudley ini meninggalkan Inggris pada saat itu. Ada yang pergi ke Prancis, ada yang pergi ke Amerika. Nah, yang pergi ke Prancis itu adalah saudara laki-laki dari Guildford yang menjadi seorang perwira militer Inggris pada saat itu. Dia ini emang karena kutukan atau memang nasibnya buruk ya, kurang ada informasi juga. Cuman dia ini terkena wabah penyakit
Dan pada saat dia terkena wabah penyakit, ternyata dia tanpa sengaja menyebarkan wabah penyakit itu kepada para perwira dan pasukan lainnya di Prancis. Nah, penyakit itu memusnahkan sejumlah besar tentara Inggris dan akhirnya menyebar ke seluruh negeri di Prancis. Nah, banyak yang berspekulasi ini tuh kayak mungkin kutukan dari Raja Henry karena kan dia itu adalah keturunannya si Dudley. Dan banyak juga yang mengatakan mungkin hanya nasib buruk aja. Lalu, putra ketiga dari John Dudley, yaitu Robert Dudley, itu kan sudah sampai di Amerika. Nah, di Amerika dia mempunyai keturunan dan juga menghabiskan waktu di sana, dan akhirnya garis keturunan Dudley itu sampai di Gideon Dudley dan saudara laki-lakinya, dan dua saudara laki-lakinya namanya Abiel Dudley dan juga Barzillai Dudley. Nah, nanti mereka bertiga inilah yang akan membeli tanah di Dudley Town. Lalu, pada tahun 1747, Gideon Dudley ini membeli sebidang tanah dari Griffin, karena dia mau memulai pertanian kecil-kecilan lah. Nah, informasi sedikit buat kalian, dulu area yang sekarang disebut dengan Dudley Town itu sebenarnya dimiliki atau sebuah properti pribadi yang dimiliki oleh seorang bernama Thomas Griffin pada tahun 1740-an lah kira-kira, sebelum si Gideon Dudley datang. Nah, makanya si Gideon Dudley itu membeli sebidang tanah dari si Griffin pada saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, di tahun 1753, dua saudara laki-lakinya Gideon Dudley, yaitu Barzillai Dudley dan juga Abiel Dudley itu membeli sebidang tanah di dekat Gideon Dudley. Dan beberapa tahun setelah dua saudara laki-lakinya ini membeli tanah, ada lagi nih saudaranya Gideon dari Massachusetts bernama Martin Dudley dan membeli sebidang tanah juga di sana. Jadi mereka membuat pemukiman Dudley lah di sana. Yang ya sebenarnya orang lain selain keluarga Dudley di sana hanyalah Thomas Griffin pada saat itu. Nah, pemukiman kecil mereka ini terletak di tengah-tengah tiga bukit besar yang kalau siang hari itu masih terlihat gelap. Desa atau kota Dudley Town itu sebenarnya terletak di daerah Cornwall, yang pada dasarnya sebenarnya daerah itu kurang cocok kalau digunakan untuk bertani karena tanahnya itu banyak banget bebatuan, kurang bagus lah kalau dipakai untuk para petani pemula kayak gitu. Nah, tapi walaupun nggak bagus untuk tempat bertani, nggak sedikit nih orang yang mau tinggal di Dudley Town ini. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak keluarga yang datang, seperti keluarga Tanner, keluarga Jonas, keluarga Patterson, keluarga Dibble, dan keluarga Porter. Mereka ini tinggal di sini dan membuat sebuah komunitas kecil lah di pemukiman ini. Seiring berjalannya waktu, mereka ini menemukan biji besi di pinggiran kota Dudley Town ini. Yang awalnya mereka ingin menjadi petani di sini, sudah mulai tergeser sedikit lah. Mereka ingin menjadi penempa besi, karena ditemukannya biji besi itu. Tapi ya Goodmood ya, walaupun kota Dudley Town itu sudah makmur karena ditemukannya biji besi itu, di kota ini tidak ditemukan toko, sekolah, ataupun gereja. Jadi kalau mereka ingin membeli peralatan atau makanan yang kompleks, itu mereka harus ke kota sebelah dan membawa bahan-bahan itu kembali ke kota mereka. Walaupun cukup ribet ya, karena mereka harus membeli bahan-bahan makanan atau peralatan di kota lain, ternyata di tahun 1854, total dari keluarga di Dudley Town itu sampai 26 keluarga. Sebenarnya terlepas dari apapun masalah di kota ini, kota Dudley Town itu terkenal bukan cuma karena biji besinya aja, tapi karena kayu mereka. Di kota mereka ini kan masih banyak hutan-hutan nih, dikelilingi oleh hutan, jadi mereka tuh gampang mencari kayu untuk tungku besi yang digunakan oleh penempa besi. Nah, karena inilah kayu-kayu yang ada di Dudley Town itu dijual oleh mereka ke kota lain. Seiring berjalannya waktu, Dudley Town itu mulai bisa membuat beberapa bangunan yang cukup besar. Contohnya kayak 3 pabrik bertenaga air. Tapi ini nggak bertahan lama, karena supplier yang menangani pabrik ini tuh mulai enggan ke Dudley Town. Karena ya, selain aksesnya yang susah, perjalanannya memang cukup panjang. Ini membuat pengeluaran itu jauh lebih besar daripada apa yang mereka bawa. Karena itulah mulai beberapa pabrik bertenaga air ini ditutup di Dudley Town. Nah, dari kebangkrutan inilah mulai nih yang namanya pertanian mereka juga sering gagal karena air di sana itu cukup sulit lah untuk mencapai ke pertanian mereka. Terus udah ada pabrik-pabrik besi lain atau penempa besi lain di kota-kota yang lebih gampang diakses, jadinya mereka ini mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan. Oke lah ya, sebenarnya kalau dari sisi positif atau logika kita kan sebenarnya Dudley Town itu memang kurang layak untuk dijadikan tempat tinggal karena ya beberapa area yang susah untuk ditempati atau dibuat pertanian, dan juga udah mulai kota-kota lain juga mengikuti jejak Dudley Town
untuk membuat pabrik besi atau penempa besi. Jadinya ya sedikit demi sedikit Dirty Town itu mulai ditinggalkan. Banyak warga di Dirty Town itu mulai merantau ke tempat lain dan meninggalkan kota ini. Tapi kalau dari segi spiritualnya, katanya tempat ini tuh sebenarnya sudah mulai terkutuk atau banyak hal negatif itu semenjak si keluarga Dudley yang 4 orang ini tuh datang. Jadi sebelum itu sebenarnya hidupnya Thomas Griffin itu baik-baik aja gitu loh, nggak pernah ada yang namanya hal-hal negatif atau apa yang dia lakukan selalu lancar di tempat itu. Jadi ya ada serangkaian kutukan yang membuat sedikit demi sedikit tempat ini mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya sampai akhirnya menjadi kota hantu. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1759 ada keluarga baru nih yang datang ke Dirty Town. Namanya keluarga Nathaniel Carter. Nah, keluarga Nathaniel Carter ini tinggal di sebuah rumah yang pernah dimiliki oleh Abiel Dudley, yang awalnya itu adalah sebuah bangsal kota. Nah, tapi tak lama setelah keluarga ini datang, muncul sebuah wabah misterius melanda Dirty Town dan juga Cornwall. Dan ternyata wabah ini menghabiskan nyawa dari keluarga Adoniram Carter. Nah, Adoniram Carter ini adalah kerabat dari Nathaniel Carter. Karena sedih banget, keluarga Nathaniel Carter akhirnya pindah ke hutan belantara Delaware di jantung wilayah India. Nah, karena si keluarga Carter ini percaya dengan kutukan yang dibawa oleh keluarga Dudley ini, jadi mereka itu menganggap bahwa semenjak dia bertemu dengan keluarga Dudley, apapun itu yang dia lakukan akan mendapatkan nasib buruk sampai terjadi kayak kasus-kasus yang misterius dan sampai meninggal. Nah, karena dia percaya nih ya, mereka menganggap pada saat mereka pindah ke India, nasib-nasib buruk yang keluarga Carter ini alami itu karena ulah si keluarga Dudley. Nah, di India ternyata keluarga Carter ini dibantai oleh orang-orang India, mulai dari Carter, istrinya, dan ketiga anaknya. Jadi Carter ini punya 3 anak, 2 putri dan juga 1 orang putra. Setelah dibantai, ketiga anaknya itu diambil, diculik, dan dibawa ke Kanada. Tapi Carter itu berhasil menemukan dan menebus kedua putrinya. Nah, si putranya itu nggak ditemukan dan mengikuti penculiknya. Dan akhirnya ya si putranya Carter ini udah nggak sama keluarganya lagi. Disinilah kutukan itu dianggap menghantui keluarga Carter karena sudah bertemu dengan keluarga Dudley. Oke, kita balik lagi ke Dudley Town. Nah, jadi sebenarnya semenjak kota ini krisis, 3 dari keluarga Dudley, yaitu Gideon, Barzillai, dan juga Martin Dudley ini sudah pindah ke wilayah lain. Hidup lama di wilayah lain dan meninggal karena faktor usia lah, bukan karena kutukan sih katanya. Jadi, salah satu keluarga Dudley yang tersisa di kota Dudley ini adalah si Abiel Dudley. Dia ini tersisa di sini karena memang dia nggak mau gitu meninggalkan kota ini karena dia udah sayang banget sama kota ini. Semakin mundur perekonomian kota ini sampai akhirnya seluruh kekayaannya Abiel Dudley itu dijual dan dia tuh sampai banyak banget punya hutang. Karena saking banyak punya hutang, jadi properti kota ini menjual semua kekayaan dari Abiel Dudley. Karena dia udah stres banget, dia itu sampai sebelum akhir hayatnya, dia tuh kayak pikun dan menggila sendiri di kota Dudley ini. Dan sampai akhir di tahun 1799, Dudley itu meninggal dunia di usia 90 tahun. Sebenarnya nih Good Mood ya, sebelum Abiel Dudley ini meninggal, tepatnya di tahun 1792, 7 tahun sebelum Abiel meninggal dunia, teman baik dan tetangganya yaitu Gerson Hollister terbunuh saat membangun gudang di rumah William Tanner, tetangga terdekat Abiel. Ada cerita yang beredar yang mengklaim bahwa Tanner memberitahu desa lain tentang makhluk aneh yang keluar dari hutan di malam hari di kota Dudley ini. Nah, karena rumor inilah banyak orang yang takut untuk mengunjungi mengunjungi kota Dudley Town ini. Serangkaian tragedi aneh lainnya ini sebenarnya ada di tahun 1804 setelah Abiel Dudley ini meninggal dunia. Jadi, ada nih seorang penduduk yang paling terkenal di kawasan Dudley, itu namanya Jenderal Herman Swift, yang pernah bertugas dalam perang revolusi di bawah George Washington. Nah, istrinya ini bernama Sarah Fay. Ya, Sarah Fay ini tersambar petir saat sedang berdiri di teras depan rumah mereka di dekat Dudley Town. Dia terbunuh seketika dan jenderal menjadi gila dan meninggal dunia setelah kejadian itu. Dan ini juga katanya karena kutukan Dudley Town. Ya sebenarnya kan dia di luar Dudley Town ya, tapi ya banyak orang yang membicarakan tentang hal ini. Lalu, selain kisah sambaran petir tadi, ada satu insiden lagi yang paling terkenal tentang Dudley Town, yaitu tentang Mary Kenny, istri dari calon presiden Horace Greeley, yang bunuh diri seminggu sebelum pemilihan
si Horace Greeley di tahun 1872. Ceritanya, pada tahun 1872, Greeley ini mencalonkan diri sebagai presiden melawan Ulysses S. Grant dan kalah dalam pemilihan itu. Kutukan yang ada di Dudleytown itu disalahkan karena kerugian yang Horace Greeley dapatkan. Yang pertama karena istrinya meninggal, dan yang kedua karena dia kalah dalam pencalonan presiden. Jadi dia benar-benar frustasi dan akhirnya gila pada saat itu. Nah, kutukan dari keluarga Dudley ini nggak berhenti sampai di tahun 1800-an aja. Masuk ke abad 20, kutukan ini mulai merajalela lagi nih. Salah satu kasus yang lebih tidak biasa, ini datang dari kasus John Patrick Brophy, penduduk terakhir dari kota Dudleytown ini. Populasi pada saat itu hampir habis karena tanah yang buruk dan perekonomian yang mulai krisis pada saat itu. Istrinya, si John Patrick Brophy, ini meninggal karena tuberkulosis sebelum kedua anaknya si John Patrick Brophy ini merantau ke hutan dan tidak pernah kembali. Karena frustasi, John Patrick Brophy ini pergi juga nih ke hutan karena istrinya sudah meninggal karena tuberkulosis. Dia juga pergi ke hutan dan berharap tidak pernah kembali ke kota Dudleytown ini. Tapi setelah rumahnya si John Patrick Brophy ini ditinggalkan, rumah mereka ini kemudian terbakar habis oleh api misterius. Padahal penduduk terakhir di Dudleytown itu adalah John Patrick Brophy. Gak ada lagi nih orang lain setelah itu. Ya cukup misterius sih, mungkin memang hutan atau Dudleytown ini pengen menghabiskan semua warganya ya biar benar-benar bersih. Jadi ya udah sekalian aja dibakar itu kan, entah sama siapa. Gimana nih menurut kalian Good Mood tentang cerita kota hantu Dudleytown? Buat kalian yang belum pernah dengar, ya mungkin bisa jadi wawasan baru. Buat kalian yang udah pernah dengar, bisa diskusi ya. Mungkin ada yang terlewat dari yang aku ceritakan. Dadah, terima kasih telah menonton video ini.